Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali pada siang hari ini kita dalam majelis kitab Riyadhus Shalihin, taman dari tamannya orang-orang soleh yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi, salah seorang ulama dari kalangan Syafi'iyah. Beliau bernama Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf, tapi lebih dikenal dengan nama daerahnya Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Di pertemuan ini alhamdulillah kita tentunya melanjutkan apa yang kita sudah masuk di kajian sebelumnya, bab taubah, bab terkait dengan tobat. Kita sudah sebutkan ayat-ayat yang beliau bawakan dan juga kita sudah sebutkan beberapa dua hadits yang beliau sebutkan dari 14 atau dari 15 hadits yang beliau bawakan di kitab ini. Pada kesempatan ini kita ambil hadits ketiga yang beliau bawakan di kitab Riyadhus Shalihin ini terkait dengan masalah judul yang beliau berikan kepada kita, bab taubah, bab terkait dengan bertobat. Kata beliau rahimahullah, wa an Abi Hamzah, hadis ketiga, Anas ibn Malik al-Ansari, dari Abu Hamzah Anas bin Malik al-Ansari. Ini sahabat, dia sering dinukil haditsnya. Alasannya mungkin ada dua. Alasan pertama, beliau termasuk orang yang banyak menukil terkait dengan ucapan atau kehidupan Nabi, karena beliau adalah pelayannya Nabi, bukan budak beliau. Tapi saat Nabi hijrah ke Madinah, ibunya datang membawa Anas bin Malik waktu itu yang masih usia kecil, masih muda. Yang berkata, ini Anas anak yang cerdas, jadikan dia sebagai pelayanmu. Maka dia melayani Nabi 10 tahun. Mulai dari Nabi ke Madinah sampai Nabi wafat. Sampai Nabi wafat. Dia tahu kehidupan Nabi di luar bahkan di dalam. Saat mukim dan saat safar. Sehingga banyak menukil hadits. Yang kedua, beliau ini termasuk sahabat yang panjang umurnya. Bahkan dinukil beliau adalah sahabat yang terakhir sekali meninggal di negeri Mesir. Ini Anas bin Malik. Bahkan ada yang mengatakan beliau adalah sahabat yang paling terakhir meninggal secara mutlak. Sampai ada yang begitu. Panjang sekali umurnya setelah Nabi wafat. Sehingga banyak sekali mengajarkan hadits-hadits Nabi kepada kaum muslimin. Makanya di buku-buku hadits sering sekali kita dengar namanya. Iya, Anas bin Malik. Itu mungkin alasan di samping beliau memang fokus mengajarkan Islam setelah Nabi meninggal. Kata beliau, an Abi Hamzah Anas bin Malik al-Ansari. Beliau orang Ansar, bukan muhajirin. Iya. Dari Anas bin Malik al-Ansari, khadimi Rasulillah, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lallahu afrahu bi taubati abdi.
min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falah. Muttafaqun alaih. Ini riwayat pertama. Kata beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah afrahu, sangat berbahagia, sangat senang bitaubati abdi, dengan tobatnya seorang hamba dari hambanya. Min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falah. Bahkan kata Nabi, lebih berbahagia dan lebih bergembira melebihi seorang di antara kalian yang berbahagia ketika menemukan kembali ontanya yang telah hilang di suatu tanah yang lapang. Ini contoh dulu Pak ya, onta. Kalau contoh sekarang kan banyak macam. Hilang mobil, hilang motor. Kemudian tiba-tiba kita temukan. Gimana perasaan tak itu? Iya. Ini bukan menyamakan Allah dengan kita. Tapi ini Nabi mau mengabarkan bahwa Allah itu sangat senang kalau kita kembali kepadanya. Bahkan lebih daripada senangnya kita, berbahagia dan bergembiranya kita ketika barang yang hilang dari kita temukan. Lebih dari itu. Iya. Ini kalau kita hubungkan dengan pembahasan kita di Selasa pekan sebelum ini, sebelum Id, memang kan kita diajar untuk bertobat. Setiap saat. Nabi juga mencontohkan kepada kita, belum bertobat kepada Allah dalam sehari, lebih dari 100 kali, lebih dari 70 kali, dalam satu majelis. Ini terjawab. Kenapa itu Nabi lakukan padahal sudah diampuni dosanya? Sebelum dan setelahnya. Kenapa Nabi lakukan? Jawabannya di sini. Allah senang kalau kita tobat. Allah bahagia kalau kita beristighfar. Walaupun tidak ada dosa, anggaplah kita hari ini tidak berbuat dosa. Allah senang kalau kita bilang, Astaghfirullah wa atubu ilaih. Saya memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya. Itu Allah senang kepada kita. Dan kita tahu kan kalau Allah sudah senang kepada kita, kalau Allah cinta kepada kita, itu keutamaannya besar. Di hadits Nabi pernah menyampaikan kepada para sahabat, Innallaha idza ahabba fulanan nada Jibril. Di langit Pak, Allah itu kalau mencintai seorang, suka sama seorang, akan panggil Jibril dan berkata, ini uhibbu fulanan, saya suka sama si fulan itu, saya senang kepadanya. Fa'ahabbahu Jibril, maka si fulan itu disebutkan namanya. Si fulan itu dicintai oleh Jibril, disukai oleh Jibril, malaikat yang paling mulia. Wa nada Jibril ahla sama, dan Jibril memanggil penduduk langit, Pak. Penduduk langit malaikat. Jibril memanggil penduduk langit dan berkata, Innallaha ahabba fulanan fa'ahibbuh. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, kalian cintailah. Fa'ahabbahu ahlus sama. Maka orang yang tadi itu dicintai oleh penduduk langit. Dicintai oleh penduduk langit. Setelah itu dikatakan, wa yudha'u lahul qabul fi ahlil ardh. Ketika dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Jibril, kemudian penduduk langit, maka dijadikan orang itu sebagai orang yang diterima di muka bumi. Jadi ada kembalinya ke kita. Ketika kita bertobat, Allah suka kepada kita.
Allah bahagia dengan apa yang kita lakukan. Ketika Allah suka, maka Allah akan mencintai kita. Akhirnya penduduk bumi ini menerima kita. Kita tidak tahu, banyak sekali mungkin pendapat kita tidak diterima oleh orang. Sebenarnya bukan karena kita yang kurang cakap menyampaikannya. Bisa saja karena dosa yang kita lakukan. Sehingga kita sampaikan ke orang, orang tidak paham. Orang tidak bisa tangkap apa yang kita sampaikan. Berupa pendapat kita, berupa pandangan kita. Bukan karena kita kurang tinggi sekolahnya. Sebenarnya bukan. Bukan karena kita kurang cakap dalam menyampaikan. Bisa saja karena dosa. Bisa saja karena dosa yang kita lakukan. Sehingga hati kita tertutup. Kita juga sampaikan tidak dari hati. Dan orang juga tidak menerima kita. Iya, maka para ulama menjelaskan adalah kepedulian seorang muslim yang menjadi pokok tujuannya adalah bagaimana dia baik dengan yang di langit. Karena yang di bumi itu mudah. Jika kita sudah baik dengan yang di langit. Betul, kita harus menjaga hubungan sesama. Tapi, kalau kita menjaga hubungan sesama, dengan sebabnya kita bermaksiat kepada yang di langit, tidak ada nilainya itu. Bahkan tidak boleh kita ikut yang di bumi ini, jika kita akan bermaksiat kepada yang di langit. Nabi SAW katakan, La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat makhluk, kalau itu kita akan terbawa ke maksiat kepada pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang paling pokok adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah. Setelah itu hubungan kita dengan seluruh manusia akan baik. Di antara cara atau sebab yang akan memperbaiki hubungan kita dengan Allah adalah bertobat. Bertobat. Ini di hadits ini. Ini riwayat kata beliau muttafaqun alaih. Riwayat Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayat Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim dengan lafaz yang lebih jelas lagi. Kata beliau Allahu asyaddu faruhan bi taubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin fala falatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa aysa minha fa ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha wa qad aysa min rahilati fa bainama huwa kadzalika id huwa biha qa'imatan indah fa aqada bi kitamiha thumma qala min shiddatil farahi la Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk aqta'a min shiddatil farah. Masyaallah. Dalam riwayat Imam Muslim kata beliau, kata Imam Nawawi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat gembira dengan tobat dari hambanya ketika dia bertobat kepadanya. Dengan lafaz yang sama tapi lebih panjang. Melebihi kegembiraan seorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya. Yang berada di atas kendaraannya dan berada di suatu tanah yang luas, yaitu padang pasir, padang Sahara. Kemudian hewan tunggangannya tadi lari meninggalkannya. Ini masalah, Pak. Tidak ada satu orang pun di situ. Dia hanya seorang diri seorang diri menaiki onta. Di ontanya itu kata Nabi ada bekalnya. Saat dia di daerah situ tiba-tiba ontanya tadi lari meninggalkannya. Lari meninggalkannya. Biasa onta, Pak. Onta itu wataknya keras. Susah diatur. Susah diatur. Orang yang paling keras wataknya kata Nabi bahkan pengembala onta. Karena onta itu susah sekali diatur.
Nggak bisa kita katakan tebak, oh sekarang dia bagus sekali. Tiba-tiba kita bilang, nggak pernah lari dari saya ini. Susah ditebak itu onta. Lihat ini orang, dia lagi sendiri sama onta. Di padang sahara, padang pasir. Tiba-tiba ontanya lari meninggalkannya. Bawa bekalnya juga itu. Di onta tadi. Iya. Ketika terjadi seperti itu. Orang tadi kata Nabi, sudah putus asa dari kehidupan, Pak. Dia lihat sebuah pohon. Dia sudah tunggu ajal. Tidur di bawahnya. Berbaring. Kata Nabi, fattoja'a. Fattoja'a itu Pak, tidur pakai punggung ini. Hadap ke atas. Hadap ke langit. Iya. Saat dia seperti itu, tiba-tiba ontanya itu tadi datang di hadapannya. Bagaimana kebahagiaan, Pak? Ini sudah putus asa nih kata Nabi. Sudah menunggu ajal saja. Tidak ada lagi orang yang bisa membantu. Dia tidur menghadap ke langit. Tiba-tiba ontanya datang. Iya, jalan keluarnya datang. Tentunya kita tidak bisa bayangkan bagaimana bahagianya. Bagaimana kegembiraannya. Saking bahagia, dia langsung pegang langsung itu khitam. Tali kekang ontanya. Karena bahagianya dia terbalik ucapan. Ya Allah, Engkau hambaku. Saya Tuhan. Tapi dimaafkan. Nah, orang dia kan tidak sadar ini. Saking bahagianya. Bayangkan Pak. Tinggal menunggu mati. Tidak ada lagi harapan. Tiba-tiba ontanya ada di hadapannya. Langsung dia bilang, ya Allah, Engkau hambaku. Saya Tuhan. Dimaafkan oleh Allah. Karena ucapan itu di luar daripada keinginannya. Karena orang ketika bahagia yang sangat, dia tidak sadar apa yang dia bilang. Sebagaimana orang ketika marah yang sangat, dia tidak sadar apa yang dia ucapkan. Dimaafkan. Tapi yang kita bahas adalah bukan kebahagiaan orang tadi. Tapi Allah, kata Nabi, lebih berbahagia daripada orang itu. Ketika kita kembali kepadanya. Ini secara tidak langsung. Nabi ingin mengajak kita, ayo kita bertobat. Bagaimanapun dosa kita, jangan putus asa. Seperti orang tadi. Jangan putus asa. Makanya di Quran, Allah katakan, katakan wahai Muhammad, li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah berbuat israf, melampaui batas atas diri-diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Bagaimanapun dosa tak. Jangan pernah berputus asa. Bagaimanapun banyaknya amalan tak. Jangan pernah berbangga diri, kan begitu? Orang yang berdosa diajak selalu untuk bertobat. Nanti Pak ada hadits ke-7. Iya. Ada hadits nanti terakhir ya, bukan hadits ke-7 di sini hadits ke iya. Bahwa ternyata beliau sebutkan beberapa kisah di sini nanti. Iya. Ada nanti orang yang hadis ke-8. Orang yang membunuh 100 jiwa. Dia sudah 100 dia bunuh. Tapi karena dia mau bertobat, saat wafat, diambil oleh malaikat rahmat. Ini sudah 100 dia bunuh. Iya. Tentunya alhamdulillah. Orang yang dibawa itu dosanya
bahkan belumlah membunuh satu jiwa pun, Allah Subhanahu wa taala bahagia dengan tobatnya kita. Ini hadis, kalau dalam Islam hadis yang sangat agung. Karena di dalamnya terdapat keutamaan bertobat. Bahwa Allah Subhanahu wa taala suka dengan kita. Allah bergembira dengan apa yang kita lakukan dan apa yang kita katakan. Makanya yang saya sampaikan selalu, orang yang paling beruntung adalah orang yang paling banyak dalam catatan amalannya itu tulisan istighfar. Itu yang dikatakan oleh Nabi. Iya. Ini ajakan sekali lagi terakhir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar supaya kita selalu beristighfar walaupun kita merasa tidak ada dosa. Kita merasa hari ini tidak jatuh. Aman di hari ini. Bangun subuh, sholat subuh, pergi ke kantor, tetap sholat duhur, tetap nanti sholat asar, tetap jaga maghrib isya. Anggaplah kita merasa hari ini tidak jatuh ke dalam dosa. Maka cukup yang mendorong kita untuk bertobat bahwa Allah senang kalau kita bertobat. Allah Subhanahu wa taala senang kalau kita bertobat. Ini yang harus kita tahu. Iya. Artinya jangan tunggu berdosa baru bertobat. Istighfar saja. Walaupun tidak melakukan dosa. Ini hadits yang bisa kita baca di pertemuan kita hari ini. Hadits ketiga, insyaallah kita akan baca lagi hadits keempat di pertemuan kita Selasa depan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, boleh kita ajukan. Barakallahu fikum. Kalau tidak ada ya kita tutup. Alhamdulillah. Silakan Pak, sebelah. Pakai itu Pak, pakai mic. Jadi Ustaz, apa tandanya bahwa tobat itu diterima dan setelahnya itu tidak bisa? Baik. Tandanya itu sebenarnya ada di hadits yang saya sebutkan tadi Pak. Dijadikan untuknya, diletakkan untuknya penerimaan di penduduk bumi. Jika orang-orang menerimanya, itu juga sebagai tanda. Itu dari yang kita sebutkan hari ini. Iya. Ciri kedua, dosa itu kan Pak membuat hati sempit. Itu dosa. Al-ithmu mahaka fi nafsi. Dosa itu apa yang membuatmu gelisah? Lawannya adalah tobat. Hilangnya dosa membuat hati itu lapang. Ketika kita merasa hati kita lapang, iya, itu ciri bahwa tobat kita diterima. Iya, karena kalau kita bertobat, menyesali apa yang telah kita lakukan, kata Nabi, sukila qalbu. Seorang itu dibersihkan hatinya. Dihilangkan itu titik hitam. Lapang dada. Itu diantara ciri bahwa tobat kita itu diterima. Tobat kita itu diterima. Itu diantara cirinya yang disebutkan dalam hadits tadi. Allah alam. Silakan. Ya, sedikit. Pertama, ada fenomena yang biasa di masyarakat. Ada orang misalnya yang meninggal dunia, tapi tetangganya menceritakan si fulan ini bagus hubungannya sama manusia, tapi dia akan sholatnya misalnya. Seperti itu. Bagaimana terkait kasus seperti itu? Itu yang pertama. Kedua, terkait misalnya seseorang kasus pembunuhan, dia merasionalkan hal tobat ini misalnya,
kalau kita bisa berbuat seperti itu, misalnya menggampangkan sesuatu, bisa berbuat seperti itu, nanti kita bisa tahu kata Allah itu maha pengampun. Mohon penjelasan terkait seperti itu. Baik, Masya Allah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama, Pak, ada dua sebenarnya model cerita itu tadi. Pertama, ada orang disuruh. Dulu Pak, orang jahiliyah begitu. Sebelum Islam. Dia utus ke orang untuk menceritakan kebaikannya. Nah, kalau itu tidak boleh. Itu namanya na'yu jahiliyah. Itu cara orang jahiliyah dulu. Melakukan pengumuman. Itu dilarang dalam Islam, Pak. Nah, model kedua, ada cerita tanpa disuruh. Orangnya, ada orang meninggal, langsung diceritakan. Oh, ini orang baik. Ada orang lain, ada juga orang meninggal dicerita, ini orang tidak baik betul. Nah, ini pernah terjadi di masa Nabi, di sahabat. Ada orang meninggal lewat. Para sahabat cerita, ini yang meninggal, Masya Allah. Dia sebutkan kebaikan-kebaikannya. Nabi bilang, wajabat, wajabat, wajabat. 3 kali. Ada lagi jenazah lewat. Mereka ceritakan ini yang meninggal buruk. Pun ceritakan tidak baiknya. Nabi bilang wajabat, wajabat, wajabat. 3 kali juga. Sahabat bertanya, Rasulullah, kenapa tadi yang pertama kamu juga bilang begitu? Yang kedua kamu juga bilang begitu. Kata Nabi, yang pertama kalian sebutkan kebaikan, berarti wajib surga. Yang kedua kalian sebutkan keburukan, berarti wajib neraka. Setelah itu kata Nabi begini, antum syuhada'ullahi fil ardh. Kalian kan saksi Allah di muka bumi. Ketika kalian menyebut bahwa ini orang baik, kalian nanti di akhirat akan ngomong begitu. Yauma idzin tuhadditsu akhbar. Pada hari itu bumi ini akan bercerita tentang orang di atasnya. Bumi saja bercerita, apalagi teman-teman. Ini tanpa direncanakan. Tanpa direncanakan. Nah, kita kalau begitu itu namanya berita gembira yang disegerakan. Berita gembira yang disegerakan. Masalah tidak sholat atau apanya, itu kan sebenarnya masalah dia tinggalkan sholat. Kenapa? Kan ada 2 itu orang, Pak, tidak sholat. Ada tidak sholat karena mengingkari kewajibannya. Tentunya jarang sekali nih, Pak. Jarang ada orang tinggalkan sholat muslim. Terus dia bilang tidak wajib. Tapi siapa tahu ada. Kalau ini kan Pak murtad. Ini tidak ada silang pendapat di 4 madhab. Bahwa orang yang seperti ini murtad. Ada orang Pak meninggalkan sholat karena malas. Sibuk. Dia akhirnya tidak sholat. Kalau ini kan belum kafir, Pak. Belum kafir. Belum keluar dari Islam. Pemerintah yang harus mendatanginya dan mengatakan sholat. Kalau dia bilang, tidak mau saya sholat. Bisa dibunuh oleh pemerintah. Karena ini jadi murtad jadinya. Karena dia tidak jalankan rukun Islam kedua. Kalau itu pemerintah, Pak. Tidak boleh kita tiba-tiba ke sana. Bilang sholat. Kalau tidak sholat, ayo langsung kita bunuh. Tidak boleh kita. Nah, itu pemerintah urusannya di situ, Pak. Intinya kalau ada orang begitu tadi ya. Yang ngomong tadi saksi Allah. Nanti di muka bumi. Iya, karena orang tadi walaupun mungkin kita lihat sholatnya bagaimana, tapi kan belum kafir, Pak. Belum kafir. Kita harapkan kebaikan terhadapnya. Orang yang menyebut kebaikannya, kita harapkan bahwa itu jadi kabar gembira terhadapnya. Wallahualam, Pak. Untuk yang kedua, masalah baik. Masya Allah. Bagus juga ini, Pak, yang kita sebutkan. Jadi gini, Pak. Penyebutan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dan menerima seluruh tobat bukan berarti kita bermudahan dalam melakukan dosa. Bukan. Tidak bisa kita itu. Itu namanya rasa harap terlalu tinggi daripada rasa takut. Nah, kita ini, Pak, dalam kehidupan ini itu harus seimbang 2 sayap. Ibnu Qayyim memperumpamakan rasa harapan itu 1 sayap, rasa takut itu sayap yang kedua. Nah, kita ini, Pak, harus seimbang ini. Mengharap ampunan Allah, tapi takut dari siksaan. Kalau terkumpul dalam hati seorang ini,
berharap ampunan Allah dan takut siksaan, pasti masuk surga. Karena waliman khofa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang selalu takut terhadap kedudukan Rabbnya, 2 surga. Kalau orang seperti itu tadi Pak, tidak ada takutnya itu. Iya, tidak ada takutnya. Orang seperti itu malah membahayakan dirinya. Dan biasanya orang seperti itu Pak tidak taubat. Tidak taubat sebenarnya. Karena dia bermudahan dengan dosa. Makanya Nabi ancam, hati-hati dengan khawatim. Penutup. Orang yang merasa aman itu kan, tadi kan dia bermudahan dengan dosa kan karena dia aman, tinggal tobat. Belum tentu. Belum tentu kita lakukan dosa terus sempat bertobat. Nah, innamal amalu bil khawatim. Sementara amalan itu kata Nabi tergantung penutup. Kan ada orang kata Nabi, orang ini ahli taat, ahli ta'ah. Sejengkal lagi antara dia dengan surga. Ujungnya tiba-tiba dia merasa ujub dengan ketaatannya. Masuk neraka. Ada orang juga Pak ahli maksiat. Ahli maksiat. Baik, kita mungkin dilihat ini penduduk neraka ini. Tapi ternyata tidak ada antara dia dengan kematiannya. Kecuali sejengkal lagi. Dia bertobat. Kan itu taufik Pak. Tidak bisa kita bermudahan. Tidak bisa kita bilang, tinggal saya tobat. Siapa yang menjamin kalau kita bisa bertobat? Karena hati kita ini bukan di kita. Makanya seimbang itu 2 Pak. Tidak boleh gara-gara semua diterima tobatnya, kita mudahan maksiat. Tidak. Harus ada rasa takut dari siksaan Allah. Rasa takut kalau kita akan wafat dalam keadaan tidak mampu, tidak sempat bertobat. Lihat Fir'aun Pak. Na'udzubillah, Fir'aun itu contoh nyata. Jadi Fir'aun itu tahu bahwa Tuhannya Musa di langit. Cuma dia tidak mau beriman, sombong. Tapi ketika dia mau tenggelam di laut, sudah ini, udah mau kerongkongan nyawanya. Laut menyatu, kan dia kejar Musa. Langsung dia bilang, di Quran disebutkan, sekarang saya beriman kepada yang Bani Israel beriman kepadanya. Tapi Allah katakan, Al-an. Apakah baru sekarang seperti itu? Terlambat. Nah ini karena dia merasa sombong. Akhirnya melanggar terus, tertutup pintu tobat di waktu itu. Nah, seperti itu Pak. Tidak boleh kita seperti itu. Tentunya tidak ada rasa takut. Karena rasa harapan yang tinggi. Wallahualam. Kita cukupkan Pak. Karena sudah 3 pertanyaan. Alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan kita yang akan datang. Masih hadits-hadits tentang tobat. Dan ternyata penulis ini cukup membawakan banyak kisah ya. Ya berarti kita siap-siap. Panjang-panjang semuanya. Alhamdulillah di bab ini. Wallahualam. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.